asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa ta'abi da'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, para asatidzah rahimakumullah. Marilah kita berusaha untuk selalu dan terus-menerus memupuk rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, khususnya pada saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan Maulidir Rasul SAW. Ada 8 tanda mencintai Rasulullah SAW yang perlu kita jadikan sebagai bahan evaluasi untuk kita semuanya. Bahwasanya di antara nikmat Allah Ta'ala adalah Allah kirimkan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasulnya. Di surat Yunus ayat 58, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul bifadlillah wa birahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karena Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Al-Imam As-Suyuti dalam tafsir beliau pada saat menafsirkan ayat ini menyitir perkataan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya yang dimaksud dengan fadlullah itu adalah al-ilm, dan yang dimaksud dengan rahmatnya Allah Ta'ala wa bi rahmatihi itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan karunia Allah Ta'ala kepada kita berupa ilmu, yang dengan ilmu itulah kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, bisa mengantarkan kita menuju ke surga Allah. Dan dengan rahmat Allah Ta'ala berupa kehadiran, kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, itulah fabidzalika falyafrahu, hendaklah kita semuanya bergembira. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utus engkau, wahai Muhammad, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, jadi disinilah kita diperintahkan Allah Ta'ala untuk falyafrahu, bergembira, bersyukur, mengekspresikan kegembiraan kita dalam bentuk kalimat alhamdulillah, kalimat syukur, dalam bentuk aktivitas-aktivitas yang itu mengarah kepada penumbuhan cinta, dan juga dalam rangka untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya. Nah, jadi maknanya falyafrahu ini luas ya. Bahkan Abu Lahab pun bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Al-Hafidh Syamsuddin Ibnu Al-Jazari rahimahullah dalam kitabnya Urf At-Ta'rif fi Maulidir Syarif, beliau berkata, "Qad ru'ya Abu Lahab ba'da mautihi fin naum." Diceritakan ya, dalam mimpinya Abu Lahab ini bertemu ya, pada saat beliau ba'da mautihi, setelah kematiannya, fin naum ya, pada saat tidur, faqila lahu, maka dikatakan, ditanyakan kepada Abu Lahab, "Ma haluk, bagaimana kabarmu?" Faqala, maka dijawab oleh Abu Lahab, finnar, di neraka ya. Abu Lahab karena sudah disebutkan di surat Al-Lahab ya, dia di neraka. Illa annahu yukhaffaf anni kulla lailatil itsnain fi i'taqi Suwaibah indama basyaratni bi wiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi irdaiha lahu. Jadi Abu Lahab memberikan jawaban, saya di neraka hanya saja aku diringankan siksanya setiap malam Senin karena aku pernah memerdekakan budakku bernama Suwaibah
ketika mengabarkanku akan kelahiran atau maulid Nabi Muhammad SAW dan karena ia menyusukan beliau. Ini ditakhrij oleh Imam Bukhari, disebutkan juga di Fathul Bari. Jadi jika Abu Lahab yang kafir dan telah dipastikan celaka oleh Allah dalam Al-Quran, mendapat keringanan azab kubur karena merasa bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, bagaimana jika yang bergembira dengan maulid Nabi adalah seorang yang beriman dan bertauhid kepada Allah dari umat Nabi Muhammad SAW. Inilah di antara dasar ya kita untuk bergembira, mengekspresikan tadi ya dalam bentuk-bentuk ya. Kalau tradisi masyarakat kita adalah maulid ya dengan berbagai macam kegiatannya, saya kira perdebatan tentang pro kontra dari acara ini sudah mudah-mudahan sudah selesai dan tidak diperpanjang. Yang penting adalah bagaimana kita berusaha ya untuk memupuk rasa cinta kita dengan beliau, melaksanakan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mengantarkan kita sehingga nantinya bertemu dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat diceritakan oleh Anas bin Malik pada saat Rasulullah SAW menyampaikan khutbahnya, tiba-tiba ada seorang A'rabi, seorang Arab Badui yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Pertanyaannya, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapankah hari kiamat itu terjadi? Maka pada saat itu beliau tidak memberikan jawaban waktu ya, karena memang beliau tidak mengetahuinya. Tidak ada satu makhluk pun yang mengetahui kapan hari kiamat terjadi. Beliau tidak tahu, para malaikatnya juga tidak tahu, apalagi manusia yang lain tidak ada yang tahu. Namun pertanyaan balik yang disampaikan oleh Rasulullah kepada A'rabi ini adalah ma'a'dadta laha. Bekal apa yang kamu siapkan untuk menghadapinya? Maka disebutkan, dijawab oleh A'rabi ini adalah hubbullah wa rasulih. Aku cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya. Maka beliau memberikan jawaban, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama dengan yang engkau cintai. Ada lagi di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya ma'adatu laha min katsiris shalah wassaum wasadaqah. Saya tidak mempersiapkan kedatangan hari kiamat itu dengan memperbanyak sholat, puasa ataupun sedekah. Walakinni uhibbullah wa rasulah. Tetapi aku cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya. Maka dijawab oleh Nabi SAW ini, anta ma'aman ahbabta, engkau bersama dengan yang engkau cintai. Atau ada hadis yang mengatakan almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu dikumpulkan nantinya bersama dengan siapa yang dicintai. Kalau kita cinta dengan Rasulullah SAW, maka insya Allah kita dipertemukan, dikumpulkan dengan beliau di surga Allah. Kalau kita cinta dengan kaum mukminin, dengan orang-orang yang bertakwa, maka nantinya kita juga dipertemukan, dikumpulkan dengan rombongan mereka, insya Allah. Dan begitu pula sebaliknya. Maka disinilah penting sekali sebagai bentuk evaluasi dan juga muhasabah kepada kita semuanya, sejauh manakah indikator kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena sebenarnya kita wajib untuk mencintai Rasulullah SAW. Jadi mencintai beliau ini hukumnya wajib dan harus didahulukan daripada kecintaan kepada segala sesuatu selain kecintaan kepada Allah. Dalam hadis beliau mengatakan ya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidaklah beriman seorang di antara kalian hingga aku lebih dicintainya melebihi kecintaannya kepada orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Itu sahih riwayat Bukhari Muslim. Jadi inilah
menunjukkan wajibnya cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Beliau kita tempatkan setelah tentunya kecintaan kepada Allah, maka kita cinta pada Rasulullah melebihi daripada kecintaan kepada makhluk yang lainnya, bahkan kepada orang tua, ataupun kepada anak kita, bahkan kepada seluruh manusia semuanya. Nah, pertanyaannya adalah apa tanda-tanda yang bisa kita deteksi dalam diri kita semuanya sudah mencintai Rasulullah ataukah belum ya? Maka di sini ada 8 tanda mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah mempelajari sirah nabawiyah. Kita kaji biografi beliau, dan insya Allah kalau di antara sekian nabi dan rasul yang paling lengkap adalah beliau. Kalau rasul-rasul yang jumlahnya sangat banyak, ada sekitar 313-an yang disebutkan namanya dalam Al-Quran hanya 25. Sementara kalau nabi lebih banyak lagi, ada 124 ribuan nabi. Nah, yang di antara sekian banyak nabi dan rasul ini yang lengkap biografinya hanyalah Nabi kita Muhammad SAW. Sementara yang lain ya ada tetapi tidak selengkap beliau ya. Yang cukup panjang misalnya ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, Nabi Yusuf misalnya. Nah, sementara yang paling lengkap ini adalah Rasulullah SAW. Kita bisa mengetahui ya dengan mempelajari sirah nabawiyah, bagaimana kondisi keluarga besar beliau, kondisi orang tua beliau pada saat proses pernikahan misalnya, kondisi masyarakat beliau dilahirkan, kondisi kejahiliaan pada saat beliau belum diutus, kemudian setelah diutus beliau bagaimana kiprahnya pada masa mudanya yang sudah mendapatkan kepercayaan banyak dari orang-orang Quraisy, kemudian pada saat beliau berusaha ya, untuk memiliki pendapatan penghasilan dengan bekerja sebagai pekerja atau sebagai pedagang, sampai beliau diangkat sebagai seorang rasul, berdakwah di Mekah, berdakwah di Madinah, sampai tutup usia. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dengan mempelajari sirah nabawiyah. Kata orang-orang, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak cinta. Mana mungkin generasi muda kita, khususnya anak-anak kita, adik-adik kita, atau cucu-cucu kita, itu mana mungkin bisa mengenal ataupun mencintai beliau kalau tidak kenal dengan baik, tidak mengetahui misalnya kunyahnya Rasul itu siapa, anak pertamanya namanya siapa, anaknya ada berapa, yang laki-laki berapa, yang perempuan berapa. Terus misalnya dalam hal ya kaitannya dengan tuduhan-tuduhan, ya syubhat-syubhat dari orang-orang orientalis yang mendiskreditkan Nabi Muhammad SAW, bagaimana cara kita untuk mengkonternya dan lain-lain. Nah, inilah yang bisa kita jawab semuanya apabila kita mempelajari sirah nabawiyah ini. Semakin kita mempelajari, semakin kita mengenalnya, maka semakin kita tumbuh kecintaan yang mendalam kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah dengan banyak bersolawat kepada beliau, menyebut nama beliau, dan juga memperbanyak solawat kepada beliau. Fa inna aqrabakum manzilatan minni yaumil qiyamah aktsarukum alayya sholatan. Sesungguhnya orang yang paling dekat kedudukannya dengan aku pada hari kiamat nanti adalah yang paling banyak memberikan sholawat kepada beliau. Khususnya hari Jumat, khususnya ya pada hari-hari ini, pada bulan-bulan seperti ini ya, maka kita memperbanyak sholawat sebanyak apapun yang kita mampu. Karena Allah Ta'ala telah memerintahkan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya telah bersolawat kepada Nabi,
Maka wahai orang yang beriman, berikanlah salawat dan salam kepada beliau. Salawat dari Allah adalah merupakan rahmatnya, salawat dari malaikat adalah bentuk doa, salawat dari kita kepada baginda beliau, baginda Nabi Muhammad, itu bukan bermakna beliau membutuhkan pertolongan, bukan membutuhkan doa dari umatnya, bukan. Tetapi pada saat kita menyampaikan salawat dan salam kepada beliau, sebenarnya kita mendoakan kembalinya adalah kepada kita sendiri. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyran, barang siapa yang menyampaikan salawat kepada Nabi Muhammad satu kali, maka Allah Ta'ala akan mengembalikan kepada pelantun salawat itu sebanyak 10 kali lipat. Jadi sebenarnya kita bersalawat kepada beliau adalah kita mendoakan kembalinya kepada kita sendiri. Jadi kita membutuhkan sholawat adalah untuk kita sendiri. Kalau di antara ulama misalnya ada yang istiqomah ya. Misalnya di antara ceritanya itu Al-Habib Muntir Al-Musawa rahimahullah, beliau sudah almarhum, adik kandung dari Habib Nabil Al-Musawa, yaitu khotim Majelis Rasul di Jakarta sana ya, yang jamaahnya ribuan, banyak sekali. Pada saat masih hidup, Habib Muntir ini rutin istiqomah sholawat setiap harinya 5.000 kali. Masya Allah ya. Coba bisa kita bayangkan 5.000 kali. Ya berarti waktunya membutuhkan waktu yang cukup panjang ya. Nggak tahu berapa jam lah yang dibutuhkan ya. Jadi waktu mungkin bisa di sela-sela aktivitas, pada saat perjalanan, pada saat menunggu, ya pokoknya bisa kita isi lah, ya, insya Allah bisa dengan sebanyak-banyak seperti itu. Dengan memperbanyak sholawat, ini kita akan mendapatkan keberkahan manfaat, apakah kita di dunia ataukah di akhirat. Ada kisah seorang syekh yang di Madinah ya, dalam sebuah operasi di rumah sakit ya. Dokternya kebingungan karena mentok lah ya, tidak atau belum berhasil proses operasinya itu. Nah, pada saat antara setengah sadar ya, Syekh ini seolah-olah ada yang memberikan perintah ya. Ada penampakan dan memberikan perintah kepada Syekh ini. Ya Syekh, sholli ala Muhammad. Wahai Syekh, berselawatlah kamu kepada Nabi Muhammad. Maka beliau langsung mengamalkannya dengan memperbanyak sholawat, membaca sholawat dan memperbanyaknya. Alhamdulillah akhirnya operasinya berjalan dengan sukses. Dokternya sendiri juga heran. Tadi tidak berhasil, sekarang sukses. Nah inilah fi fadilati sholawat ya. Sholawat adalah salah satu amal soleh yang dengan amal soleh itulah bisa kita jadikan sebagai tawassul, sarana untuk dimudahkan kita meraih segala macam kebutuhan dan hajat kita di dunia. Dan bahkan juga bisa kita dapatkan manfaatnya sampai kita di akhirat. Ada kisah seorang, saya sebut namanya ya, namanya Pak Darjo itu, beliau seorang yang biasa-biasa saja secara status sosial. Pekerjaannya itu sebagai kuli panggul ya. Nah, pada saat beliau meninggal dan sudah dikuburkan selama 9 tahunan ya, itu ternyata ketika ada cucunya yang meninggal dikuburkan di samping lahat beliau, digali. Orang-orang pada saat menggali tentunya ada tersembul jasad yang sudah dikuburkan selama 9 tahun ternyata masih utuh, tidak rusak sama sekali oleh tanah. Nah, orang-orang heran ini. Ini kuburannya Pak Darjo yang ya pada masa hidupnya seperti itulah. Kemudian ditanya, kira-kira amalan apa yang dilakukan oleh Pak Darjo ini sehingga dia mendapatkan nikmat kubur, mendapatkan husnul khotimah seperti itu, jasadnya tidak rusak. Maka ditanyakan kepada keluarganya, dijawab bahwasanya di antara amalannya adalah beliau ini sering merutinkan pada saat sebelum tidur itu dengan bersolawat sebanyak 1.000 kali.
itu rutin, Masya Allah. Jadi inilah barangkali sebuah amal soleh ya, yang bisa menjadikan wasilah tadi, menjadikan unggulan, dan bisa bermanfaat untuk setiap orang yang melantunkannya, bahkan sampai di alam barzakh menjadi sarana untuk mendapatkan nikmat kubur tersebut. Dan itu insya Allah bisa kita tiru ya, sampai nggak mesti 1.000 ya, bisa lebih, bisa kurang ya. Kadang-kadang kan sampai tertidur ya. Bisa jadi kalau kita banyak bersolawat, nanti dalam mimpi kita dipertemukan dengan baginda Rasulullah SAW ya. Siapa tahu itu menjadi wasilah untuk bertemu dengan beliau dalam mimpi kita ya. Amin. Nah, mudah-mudahan seperti itu ya. Kemudian tanda yang ketiga untuk mencintai Rasulullah adalah menjadikannya sebagai teladan. Ini yang utama, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Di surat Al-Ahzab ayat ke-21 yang sering kita baca, kita hafalkan, sungguh ada untuk kalian pada diri Nabi Muhammad SAW itu uswah hasanah, yaitu contoh teladan yang baik dalam segala sisi beliau. Apakah kaitannya dalam hal ibadah mahdhah, ataupun ibadah sosial, hablum minallah atau hablum minannas, dalam kaitannya beliau sebagai pribadi, sebagai kepala rumah tangga, sebagai kepala pemerintahan, semua mengandung banyak keteladanan. Karena kata Aisyah, kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Nabi itulah Al-Quran. Pada saat Allah Ta'ala menurunkan aturan kepada manusia, bukan hanya secara normatif yang ada di dalam Al-Quran, tetapi ada contoh konkretnya yang ada pada diri beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada pada akhlak yang agung. Nah, itulah banyak sekali sisi keteladanan yang bisa kita kaji dari sirah perjalanan beliau. Yang keempat adalah dengan mencintai siapapun yang dicintai olehnya, terutama adalah ahlul bait, kemudian para sahabat, orang-orang yang baik, orang-orang yang bertakwa, yang soleh. Siapapun yang beliau cintai, maka kita mencintainya. Sehingga ya dalam hal ini ahlul bait itu bukan hanya terbatas pada keturunan Ali dan Fatimah saja, tapi keturunan Utsman, dari Ruqayyah, dari Ummu Kulthum juga sama. Mereka adalah ahlul bait yang juga harus kita cintai. Kita juga diharuskan ataupun seyogianya mengetahui juga bagaimana sejarahnya dan juga biografinya. Kita cintai mereka. Sehingga biasanya pada sektor bersalawat di samping kepada nama beliau, juga wa ala alihi, ya, kepada keluarganya, wa ashabihi, dan juga kepada para sahabat. Jadi kalau misalnya orang-orang Syiah mengklaim cinta pada Rasulullah, tetapi mereka masih mencaci ataupun menghina, memojokkan para sahabat, maka berarti kecintaannya ini hanya klaim yang dusta saja ya. Kalau kita cinta pada Nabi, maka kita juga cinta kepada para sahabat, terlepas dari mungkin ada sisi-sisi kelemahan dari sisi kemanusiaan. Mungkin ada perbedaan pendapat di antara para sahabat, sehingga sampai timbul perselisihan, bahkan perpecahan, bahkan ada peperangan, ada perang Jamal, perang Siffin, dan lain-lainnya. Ini tidak kita lihat dari sisi-sisi negatif, tapi yang kita lihat hikmah yang muncul di sana. Apa hikmah di antaranya adalah ada pihak-pihak ketiga yang senantiasa berusaha untuk memprovokasi umat atau kaum muslimin dengan perbedaan pendapat ya, sampai terjadi kekerasan. Nah, itulah ya ceritanya panjang di sini ya. Kata Nabi, ashabi kan nujum, para sahabatku itu seperti bintang-bintang. Dari mana kita ambil petunjuknya, insya Allah kita akan mendapatkan penerangan, kita akan mendapatkan inspirasi dari mereka itu. Tidak ada apa-apanya amal yang kita lakukan dibandingkan dengan kontribusi mereka. Jadi kita mencintai siapapun yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Yang kelima adalah dengan mengikuti sunnah-sunnahnya.
as-sunnah al-muttaba'ah, ada sunnah-sunnah yang diharuskan kita untuk mengikuti beliau. Selama tidak ada revisi, baik itu perkataan, perbuatan, ataupun takrir, ataupun sifat kholqiyah, ataupun khuluqiyah, sifat secara akhlak, moral, ataupun secara eh, dalam bentuk fisik ya. Kalau bentuk fisik kan nggak bisa kita tiru bagaimana ketampanannya, tapi secara sunnah-sunnah dohir yang kebiasaan beliau ya kaitannya dengan menjaga kesehatan, kaitannya dengan menjaga pola tidur, menjaga eh, kebugaran dan lain-lain, ini saya kira banyak referensi yang bisa kita baca dan kita ikuti ya. Jadi kita ikuti sunnahnya selama tidak ada pengecualian bahwasanya itu untuk beliau saja. Sunnah al-mukhtasah, sunnah khusus untuk beliau yang mungkin beliau puasa wisol, puasa yang menyambung, tidak pakai buka, tidak ada sahur karena beliau fa inna ma'at amani rabbi, karena Allah memberikan makan minum kepada beliau. Nah, ataupun yang beristri lebih dari 4 itu juga sunnah mukhtasah untuk beliau ya. Nah, kalau sunnah-sunnah yang lain bahkan sunnah jibiliyah, sunnah insaniyah yang beliau dari sifat kemanusiaan, bagaimana pola makannya, pola minumnya, kesukaannya, ini selama kita ikuti dalam rangka sebagai wujud mahabbah kita, maka itu juga menjadi sesuatu yang makjur, sesuatu yang mendapatkan pahala ya. Di antara sahabat yang sangat bersemangat untuk mengikuti Nabi itu adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu adalah sahabat yang ya bisa dikatakan saklek dan sangat semangat untuk mengikuti sunnah beliau. Suatu saat dalam sebuah ekspedisi perjalanan, Abdullah bin Abbas bersama rombongan ini, Nabi sudah tidak ada, sudah meninggal. Beliau bersama rombongan itu eh, tiba-tiba saja minta berhenti kepada rombongan dan beliau minta izin untuk turun dari kendaraannya, kemudian beliau masuk di dalam atau di tengah hutan dan beliau ada satu pohon dan buang air kecil di situ. Nah, kemudian selesai kembali kepada rombongan. Ketika ditanya, wahai Abdullah bin Umar, apa yang Anda lakukan? Kata beliau, dulu saya bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berjalan di tempat ini, kemudian beliau turun dari kendaraannya dan beliau menuju ke pohon itu buang air di sana. Maka saya mengikuti apa yang pernah dulu beliau lakukan, iktidaan bihi wa mahabbatan lahu, karena mengikuti dan juga kecintaanku kepada beliau. Sampai seperti itu ya, kesaklekan daripada Abdullah bin Umar ini. Dan nggak apa-apa kalau kita meniru ya dalam rangka wujud sebagai mahabbah, nggak apa-apa. Mungkin dari sisi pakaiannya, dari sisi makanan, minuman nggak apa-apa. Ya asalkan tentunya disesuaikan lah. Jangan sampai karena kita meniru secara ya saklek, akhirnya mengabaikan tradisi-tradisi dan itu menjadikan kontraproduktif lah. Atau barangkali ada unsur ujubnya misalnya ya. Itu jangan sampai. Jadi harus proporsional lah. Berikutnya yang keenam adalah menjaga warisannya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan harta benda, tidak meninggalkan istana, tidak meninggalkan jabatan, kekuasaan, dan lain-lain dari sisi dunia, tapi yang ditinggalkan adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Taraktu fikum amroini. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, tidak akan tersesat, yaitu kitabullah wa sunnati, Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau kita cinta pada Rasulullah, maka mari kita cinta kepada Al-Quran, cinta kepada Al-Hadis. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara membacanya, menghayatinya, mengkajinya, mentadaburinya, menghafalkannya, mengamalkan dalam seluruh sisi kehidupan kita. Jadi kita menjaga warisan yang ditinggalkan oleh beliau. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman walakin yuwarithul ilm. Para nabi itu tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan harta, dinar, tetapi mewariskan ilmu. Faman akhodahu akhoda bihadin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu itu, maka dia telah mengambil bagian yang banyak. Yang ketujuh adalah dengan ad-difa'u anhu, membelanya.
Kalau pada saat beliau masih hidup, dibela secara fisik. Bagaimana perjuangan Tolha bin Ubaidillah pada saat perang Uhud menjadi benteng hidup Nabi Muhammad SAW. Ketika ada tombak, ada panah yang menghujam apapun, maka dilindungi oleh Tolha bin Ubaidillah. Tidak sampai kepada Rasulullah. Maka Tolha ini sampai sekucur tubuhnya berdarah-darah, sampai tidak utuh, dan seolah-olah beliau pada saat itu sudah dianggap syahid, ternyata masih bergerak-gerak ya, sehingga beliau mendapatkan julukan Asy-Syahidul Hayyu, seorang syahid yang masih hidup. Itulah Tolha bin Ubaidillah, yang beliau merupakan salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab ya. Jadi kalau pada saat beliau hidup dibela oleh para sahabat pada waktu itu, pada saat beliau sekarang sudah tidak ada, maka kita bela manhajnya, kita bela sunnahnya, kita bela syariatnya. Apabila ada orang oknum tertentu yang menghinanya dalam bentuk apapun, maka harus timbul ghirah, kecemburuan dalam diri kita. Tidak terima dengan penghinaan tersebut, maka kita lakukan pembelaan, yaitu misalnya dengan demo, dengan memberikan pembelaan tulisan, kalimat, apapun yang bisa kita mampu di media sosial misalnya, maka itu wujud pembelaan kita kepada beliau. Yang terakhir adalah dengan mendakwahkan risalahnya. Beliau ya mendakwahkan dengan begitu detail atau begitu semangatnya pada dakwah era Mekah ataupun era Madinah, maka kita mewarisi dakwah beliau, kita lanjutkan risalah beliau dengan menyampaikan kepada orang lain. Allah Ta'ala memberikan perintah kepada kita di surat Yusuf ayat 108, Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basirah ana wa manittaba'ani. Katakanlah, ini jalanku. Aku berdakwah kepada Allah dengan basirah, dengan ilmu dan keyakinan. Ana wa manittaba'ani, aku dan para pengikutku. Jadi kalau kita mengaku pengikut Nabi Muhammad, maka hendaklah kita mendakwahkan apa yang telah beliau sampaikan kepada umatnya. Balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku, walaupun hanya satu ayat, satu hadis, kita sampaikan sebagai pengingat pada kita semuanya. Jadi inilah 8 poin yang bisa kita jadikan bahan evaluasi. Tentunya yang lainnya masih banyak. Ini adalah sebagai stimulus untuk meningkatkan ya, mengekspresikan cinta kita kepada beliau, bukan hanya di bibir saja, tapi praktek nyata ini terus harus kita pupuk, dan mudah-mudahan kita istiqomah di jalan kebenaran yang telah beliau rintis. Kita mudah-mudahan dikumpulkan di jannah surga wa ta'ala bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para ahlul bait dan para sahabat serta generasi terbaik pada masa yang lalunya. Barakallahu fikum jami'an.